Bayangkan seorang Prabowo yang luar biasa kita kenal. Ini kan sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng kan. Dia menyampaikan hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih. Hidup Pak Jokowi. Saya cuma pengen mengingatkan satu, Pak Prabowo, satu orang aja, Pak Presiden. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa, ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh. Asal jangan kita lapar, kamu makan kenyang sendirian, enggak, kita menderita bersama, nggak apa-apa kok. Ketika Prabowo yang saat ini hanya bisa berkata hidup Jokowi. Bayangkan seorang Prabowo yang luar biasa kita kenal. Ini kan sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng kan. Dia menyampaikan hal-hal bagus melawan rezim. Tapi kemudian hari ini dia cuma bisa berkata dua hal. Hidup Jokowi. Kenapa? Pada saat dia bicara yang lain-lain, rakyat ketawa. Saya hanya bercerita. Apa yang bisa disampaikan oleh seorang Prabowo sekarang? Gak ada. Dia mau menyampaikan seperti misalnya 2019. Jangan kita ikut antek-antek asing. Ada bisa sekarang dia bicara begitu. Dia ada di dalam pemerintahan sambil gebrak-gebrak meja. Hidup Jokowi boleh juga. Sementara wakilnya dia mau berkata apa? Alasan terbaik seorang Gibran maju sebagai wakilnya Pak Prabowo cuma satu: berbakti kepada kedua orang tua. Hidup Pak Jokowi. Saya cuma pengen mengingatkan satu, Pak Prabowo, satu orang aja, Pak Presiden. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa, ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh. Asal jangan kita lapar, kamu makan kenyang sendirian, enggak, kita menderita bersama, nggak apa-apa kok. Apa yang menjadi dasar kamu, Pak Presiden, ngomong hidup Jokowi? Kurang keras, hidup Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi saya nggak jadi presiden. Lah, yang saya pertanyakan adalah apa motivasinya Pak Presiden ngomong itu? Sehingga rakyat mendengar itu, kemudian rakyat ngambek. Bikinlah gerakan namanya Indonesia Gelap, karena memang Indonesia sedang gelap. Jadi orang tidak membahas substansi bahwa pelakunya adalah Joko Widodo. Nah, alhamdulillahnya tidak ada angin, tidak ada hujan. Presiden terpilih sendiri yang ngaku. Tanpa pertolongan Pak Joko Widodo, tidak mungkin kami menang pemilu. Hidup Pak Jokowi. Ngaku. Dan alhamdulillahnya sekarang Mahkamah Konstitusi barusan juga ngaku. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan istri Menteri Desa Pak Yandri mempertegas bahwa pejabat negara terlibat dalam kecurangan pelaksanaan pilkada, cawe-cawe, sehingga istrinya bisa menang. Pertanyaan saya ke Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah yakin ada pejabat negara cawe-cawe saat pilkada, kenapa Mahkamah Konstitusi tidak yakin ada pejabat negara yang namanya presiden cawe-cawe dalam pilpres untuk memenangkan anak? Yang kita anut ini prosesnya seperti itu, berarti kita sedang menghadapi kegelapan. Dia menganut dulmun, dolim, bodoh. Kita tahu bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul itu adalah hak esensial sebagai warga. Tapi negara takut dengan suara-suara. Sudah pakai suara, pakai topeng lagi, negara takut. Cuman teriak bayar, 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 negara takut. Dengan lukisan negara takut. Apalagi kalau sudah cerita
filsafatnya Mas Abrang. Tambah takut tuh negara. Saya pengen kita semua mati gagah di hadapan Tuhan. Oke, hidup mungkin menderita, hidup mungkin nggak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak saya bisa buang muka kalau lihat dia di depan saya. Bukan untuk ngapa-ngapain, itu perlawanan paling lemah. Mungkin kamu bisa menguasai Indonesia, kamu bisa meremehkan kita semua, tapi kamu tidak bisa aku anggap tidak sebagai manusia. Bukan keluarga bangsa Indonesia, tapi keluarga yang bisa memagari laut. Pak Khalid sebenarnya tidak paham saja. Sekarang ada jenis bambu baru, tidak tumbuh oleh orang yang menanamkan, tapi tumbuh sendiri. Makanya pelakunya tidak pernah ketemu karena dia muncul sendiri. Bagaimana nasib bumi kalau bumi itu digali terus menerus? Pak BM, digali terus. Apa yang terjadi di dalam pusat bumi? Apakah timur bisa menghubungkan barat kalau digali? Gitu. Ternyata setelah jauh digali, terdengar sebuah suara di dalam bumi itu. Begitu diperbesar, direkam oleh para ilmuwan, suara itu berbunyi, hidup Jokowi. Memilih pemimpin mesti matang. Kalau pakai teorinya, pemimpin itu level negara itu mampu melihat 25 tahun ke depan seperti apa. Ini 5 tahun aja nggak bisa ngelihatnya cuma bisa menang berikutnya kok. Pasti semua inisiatifnya tidak punya jangka panjang, pertimbangan yang panjang. Nah, di sini hukum dan para ahli lainnya menjadi pembantu menyeimbangkan. Tapi kalau Indonesia ini mau nggak seneng saya Indonesia gelap, tapi saya setengah mati mencari lampunya ini di mana ini. Saya juga tidak habis mengerti kenapa keluarga ini begitu diagung-agungkan. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia. Ternyata negara bekerja tidak untuk memakmurkan kita, bangsanya sendiri. Ada kepentingan-kepentingan lain yang bergerak. Itu sebabnya saya tidak terlalu yakin dengan Pak Presiden hari ini akan memberikan perubahan bermakna kalau dia takut menegakkan kebenaran atau bisa kita katakan sama sekali tidak punya niat untuk menyentuh pelaku-pelaku kejahatan di Republik ini. Dia juga mengucapkan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini sama persis dengan ketika para menteri itu membagi-bagikan bansos pada saat Pilpres kemarin. Itu mereka juga meneriakkan berterima kasihlah kepada Presiden Jokowi, seakan-akan bantuan sosial itu berasal dari Presiden Joko Widodo secara pribadi. Ini yang selalu saya kritik, mengapa penggunaan bansos itu digunakan secara membabi buta untuk kepentingan Pilpres ataupun Pileg pada 2024 kemarin ya. Dan ini yang juga belakangan juga dikritik juga ya oleh Luhut Binsar Panjaitan ya, yang kemudian mengungkapkan bahwa 50% dari bantuan sosial sebesar 500 triliun rupiah itu kemudian lenyap tak tentu arah ya, karena memang yang dituju dari bansos itu tidak tercapai. Nah, saya akan melanjutkan pernyataan Prabowo tersebut ya. Apakah Prabowo ingin benar-benar menyatakan bahwa pemerintahannya ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Joko Widodo? Kalau memang itu ditujukan agar para pendukung Jokowi tetap setia kepada dirinya, tapi dia juga harus hati-hati. Sebab dalam politik Indonesia, Anda tahu, siapapun mereka, apakah elit politik ataukah rakyat ya, ketika terjadi sebuah pergantian pemerintahan, bukan mustahil yang namanya dukungan pribadi atau ikatan pribadi antara elit ataupun massa yang dulu mendukung seseorang itu bisa berpindah
kepada orang lain, ya. Saya beri contoh, bagaimana misalnya ketika Bung Karno dijatuhkan pada 1965, ya. Elit yang dulu mendukung Bung Karno, rakyat yang sebagian besar mendukung Bung Karno, itu berubah sikap. Kenapa? Lagi-lagi ini terkait dengan persoalan kenyamanan politik atau yang disebut dengan political kenyamanan lah, pokoknya supaya nyaman agar tidak ada masalah pada diri mereka. Juga misalnya ketika Pak Harto misalnya lengser pada 98. Kita tahu pada pemilu 1997 Golkar memenangi pemilu 1997 dengan perolehan suara yang sangat tinggi, ya. Mungkin termasuk yang cukup tinggi, ya, di era Orde Baru, yaitu sekitar 71% kalau nggak salah, ya. Anda tahu dengan kemenangan itu, makanya kemudian MPR, ya, yang didukung oleh tentunya Partai Golkar dan kemudian fraksi ABRI, kemudian fraksi utusan daerah, ya, itu semuanya secara aklamasi kemudian mencalonkan kembali Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 11 Maret 1998. Tapi apa yang terjadi pada 21 Mei 1998? Kita bisa menyaksikan, ya, Ketua MPR pada saat itu Harmoko, ya, kemudian juga menyatakan kritiknya dan kemudian juga menarik dukungan terhadap Pak Harto. Beberapa menteri juga melakukan hal yang sama, ya. Dan kemudian Pak Habibie juga bersedia menjadi presiden menggantikan Pak Harto, ya. Apa yang saya katakan di sini, terjadilah satu perubahan dukungan politik yang begitu drastis. Dan Anda tahu, ya, ketika Pak Habibie yang hanya memerintah Indonesia selama 1,5 tahun, dan di mata saya, kepemimpinan Pak Habibie itu adalah kepemimpinan yang brilian, walaupun cuma 1,5 tahun. Mengapa? Kita tahu di era Pak Habibie lah, misalnya Letnan Jenderal Yunus Yosvia, seorang tentara berbintang 3, menjadi Menteri Penerangan dan mengubah Undang-Undang Pokok Pers, ya, menjadi sebuah undang-undang yang membebaskan yang namanya pers di Indonesia. Bukan main. Hebat. Apalagi, whether you like it or not, ya, adalah Pak Habibie juga yang kemudian melepaskan persoalan Timur Timur supaya Indonesia tidak terbebani oleh persoalan-persoalan politik, kemanusiaan, dan juga tentunya ekonomi, ya, yang terkait dengan Timur Timur. Referendum yang diberikan oleh Pak Habibie akhirnya menyebabkan Timur Timur merdeka. Tapi apa akibatnya terhadap Pak Habibie? Kita tahu yang namanya pertanggungjawaban Pak Habibie di sidang umum MPR itu tidak diterima. Terlebih lagi oleh siapa? Partai Golkar. Ini menarik, ya. Dan supaya Partai Golkar itu tetap mendapatkan dukungan dari rakyat, apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu, yaitu Akbar Tanjung, dia kemudian bicara mengenai Golkar baru, Golkar baru, Golkar baru. Apa yang saya katakan di sini? Akbar Tanjung ingin menyatakan bahwa Golkar setelah lengsernya Pak Harto itu adalah Golkar baru yang kemudian ingin mengurangi apa yang disebut dengan wajah politik Pak Harto di dalam Partai Golkar. Tapi kalau kita lihat, ya, apakah kemudian yang namanya Presiden Prabowo itu ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Presiden ke-7 Joko Widodo? Kalau ini terjadi, bukan mustahil. Lagi-lagi, di mata beberapa pihak, ini juga bukan sesuatu yang positif buat Prabowo Subianto. Satu, ya, di mata internasional, yang mereka tahu persis adanya yang namanya informasi dari OCCRP, ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project, ya, yang menempatkan Jokowi sebagai tokoh terkorup nomor 3 di dunia. Ini menyebabkan salah satunya itu adalah Indonesia, boleh dikatakan negara yang paling korup nomor 3 di dunia. Dan ini adalah suatu penilaian dari yang namanya organisasi
yang boleh dikatakan mendapatkan dana dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan adanya citra ini, sangat sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan misalnya investasi dari negara lain. Kedua, ya, kalau memang Prabowo melanjutkan pemerintahan Joko Widodo, ini juga sulit bagi investor-investor asing. Mengapa? Karena investor asing juga masih menganggap yang namanya Indonesia itu sulit dalam kaitannya dengan penegakan hukum, ya. Baik itu penegakan hukum terhadap korupsi, penegakan hukum terhadap misalnya hak asasi manusia, penegakan hukum terkait dengan misalnya undang-undang cipta kerja, ya, termasuk juga undang-undang mineral dan batu bara, ya, yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa yang lain, termasuk di era Prabowo Subianto, ya, yang tadinya di era Jokowi hanya memasukkan bahwa ormas agama boleh mendapatkan misalnya bisnis dalam bidang batubara. Di dalam yang terbaru itu adalah bahwa universitas atau lembaga pendidikan dan organisasi massa itu juga bisa mendapatkan proyek-proyek terkait dengan minerba, ya, mineral dan batubara. Anda bisa bayangkan kalau Anda ingin berinvestasi dalam bidang-bidang yang terkait minerba, ya, atau sumber daya alam dan kemudian minyak dan gas, bagaimana kemudian Anda percaya bahwa undang-undang ini akan tetap dijalankan oleh pemerintahan dan tidak berubah-ubah dari satu masa ke masa yang lain? Satu, ya. Dua, kalau kemudian katanya ini juga untuk menciptakan stabilitas politik, ya, supaya tidak ada suatu peristiwa-peristiwa yang menimbulkan destabilisasi politik di Indonesia. Anda harus ingat, ya, kalau memang ini yang diinginkan oleh Prabowo, Prabowo itu adalah seorang jenderal, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat, yang tentunya dia lebih jago dibandingkan Jokowi dalam hal-hal yang terkait dengan stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan di Republik Indonesia. Apalagi Prabowo dulu adalah anak mantu dari Pak Harto yang sudah terbiasa dengan langgamnya Pak Harto dalam menangani persoalan stabilitas politik nasional. Kemudian, kalau kemudian yang ketiga, ya, kalau memang kemudian dikatakan Prabowo juga ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Jokowi, termasuk misalnya dukungan dari yang disebut dengan oligarks ekonomi atau pengusaha-pengusaha yang aduhai kaya rayanya ini juga boleh dikatakan akan menimbulkan kesan di mata publik, baik rakyat ataupun elit politik yang kritis, bahwa Prabowo tidak mungkin akan melakukan satu perubahan dalam penerapan hukum di Republik Indonesia. Ya, saya pernah mendengarkan, ya, monolog dari Sudirman Said dan saya sangat terkesan dengan podcast beliau. Kenapa? Karena beliau mengingatkan, ya, bagaimana yang namanya Cina dan juga Korea Selatan itu menerapkan hukum yang boleh dikatakan semua warga negara itu sama kedudukannya di muka hukum, ya. Saya beri contoh dalam kaitannya dengan Cina, saya juga sudah pernah menjelaskan di dalam YouTube saya. Itu yang namanya si Jinping itu mengatakan bahwa siapkan 100 peti mati, 99 untuk koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya melakukan korupsi. Dan apa yang terjadi di Korea Selatan, Anda bisa lihat, ya, bagaimana 2 presiden Korea Selatan, ya, itu kemudian ditangkap dan kemudian diadili, dan kemudian 1 presiden perempuan, anak dari mantan presiden Korea Selatan, ya, Park Chung-hee, ya, itu kemudian juga diadili dan masuk penjara gara-gara dia dianggap melakukan korupsi dengan sebuah perusahaan besar di Korea Selatan, yaitu Samsung. Kita lihat presiden kemarin, ya, Korea Selatan, walaupun dia sedang tinggal di istana, masih menunggu hasil dari bagaimana perjalanan 6 bulan setelah
dia diimpeach di parlemen, ya, jadi Mahkamah Konstitusinya itu masih menunggu 5 bulan kemudian, tapi ternyata polisi langsung menangkap Presiden Korea Selatan tersebut, ya, walaupun dia masih tinggal di istana. Apa yang ingin saya katakan? Yang namanya Korea Selatan itu benar-benar menerapkan bahwa semua warga negara, baik itu presiden, menteri, rakyat biasa, sama kedudukannya di muka hukum. Bukan cuma ini suatu pernyataan klise belaka seperti yang terjadi di Indonesia. Kalau ini sudah terjadi, jangan Anda berharap, ya, persoalan PIK 2, persoalan pagar laut, atau persoalan-persoalan lain yang terkait dengan yang namanya oligarki ekonomi dan juga penguasa ekonomi dan politik itu bisa bergabung dan kemudian melakukan korupsi berjamaah bersama-sama, akan diadili pada era Prabowo Subianto. Dan kita juga bisa melihat juga, ya, apakah kemudian Prabowo akan melakukan bahwa ini adalah suatu politik yang hati-hati kepada Jokowi, ya, supaya seakan-akan dia tetap patuh pada Jokowi, santun pada Jokowi, tapi nanti mungkin April melakukan suatu tindakan yang menghabisi misalnya orang-orang Jokowi, baik yang ada di TNI,